Hello minasan, kembali lagi di channel Wibu Akut, channel yang menyajikan alur cerita anime. Di video kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Attack on Titan Season 2. Setelah sebelumnya terungkap sebuah fakta mengejutkan, yaitu Reiner dan Bertolt yang ternyata adalah pengkhianat. Identitas mereka berdua adalah Armor Titan dan Colossal Titan. Merekalah yang telah membuat kekacauan sehingga banyak nyawa melayang. Oke, daripada kita berlama-lama, kita langsung aja masuk ke alur cerita Attack on Titan Season 2. Pasukan Survey Corps memulai misi penyelamatan Eren. Erwin menyuruh seluruh pasukan untuk membuat formasi. Sementara itu di tempat Eren, rupa-rupanya tangan Eren dibuat putus keduanya. Eren merasa dirinya kalah oleh Reiner. Eren yang kesal tanpa pikir panjang langsung ingin berubah jadi Titan lagi. Namun dihentikan oleh Ymir. Ymir menyuruh Eren untuk melihat sekeliling. Lokasi mereka kini berada di hutan pohon raksasa daerah Dinding Maria. Banyak Titan di sini sangat berbahaya jika main asal bertindak. Lalu hanya Reiner dan Bertolt yang memakai manuver gear. Ymir berusaha untuk memberi pengertian untuk Eren. Eren juga mencoba menganalisis kemungkinan dia bisa lari dari sarang Titan ini, tapi tetap saja hanya jalan buntu yang dia temui. Setelah berbagai banyak pertimbangan, Eren memutuskan untuk menahan emosinya lalu mengorek informasi sebanyak-banyaknya dari dua pengkhianat ini. Pasukan Survey Corps masih terus berusaha secepat mungkin menuju ke tempat Eren berada. Di tempat Eren entah mengapa Reiner bersikap aneh. Padahal dia adalah pengkhianat tapi seolah-olah masih merasa sebagai prajurit. Eren dan Ymir merasa aneh dan muak mendengar hal tersebut. Eren langsung berteriak karena kesal dengan sikap Reiner itu. Namun Ymir mengerti apa yang terjadi dengan Reiner. Ymir juga bertanya ke Bertolt tentang kondisi Reiner saat ini. Bertolt langsung menyadarkan Reiner. Lalu Reiner teringat sebuah kejadian masa lalu, di mana dia adalah orang yang telah membuat Marco dimakan oleh Titan. Sungguh kampret si Reiner ini. Eren jadi semakin muak dengan Reiner. Ymir menjelaskan ke Eren ada kemungkinan bahwa kepribadian Reiner bermasalah. Di samping dia punya misi untuk membasmi umat manusia. Namun karena tak sanggup menanggung semua dosa itu, dia melarikan diri. Lalu setelah sekian lama menjadi prajurit membuat pikirannya terbagi menjadi dua. Kemudian Reiner dengan tegas menyuruh Ymir untuk diam. Eren benar-benar sudah nggak bisa bersabar lagi, karena ada dua sosok yang selama ini ingin dia habisi kini tepat berada di hadapannya. Akhirnya Eren melepaskan semua yang mengganjal benaknya. Sampai-sampai Eren dan Reiner berdebat sangat hebat. Di akhir perdebatan Eren dan Reiner, Eren membulatkan tekad untuk bisa membuat Reiner dan Bertolt mati dengan sangat menderita. Sungguh tekad yang sangat hebat. Ymir juga agak kecewa dengan sikap Eren yang seperti anak kecil itu, tetapi dia juga menjelaskan ke Eren bahwa yang membuat keributan di dalam dinding Rose adalah Beast Titan. Ymir juga menjelaskan bahwa membunuh mereka berdua tidak akan mengakhiri semuanya. Ymir juga ingin menyampaikan siapa musuh sebenarnya. Namun Reiner sedikit mengancam Ymir mengenai Krista. Ymir akhirnya jadi bungkam karena Reiner. Setelah itu Reiner dan Bertolt melihat ada tembakan suar dari pasukan Survey Corps yang sudah dekat dengan posisi mereka. Sebelum bertindak, Reiner dan Bertolt sedikit berbincang mengenai misi mereka. Misi mereka adalah membawa Krista dan Eren. Entah apa maksud Reiner dengan mengatakan Eren adalah koordinator. Bisa dibilang masih belum jelas apa itu koordinator. Reiner juga mengatakan ke Bertolt sebelum pulang ke kampung halaman, alangkah baiknya Bertolt menyatakan perasaannya itu ke Annie. Reiner ternyata memerhatikan Bertolt juga rupanya. Kemudian mereka berencana membawa Eren dengan paksa. Namun bukan Eren namanya jika tak melakukan perlawanan. Tetapi perlawanan Eren sia-sia karena staminanya sudah melemah. Bertolt bertanya ke Ymir apa dia ingat manusia yang dia makan. Ymir tak mengingat hal tersebut. Pasukan Erwin mengalami sedikit kendala, ternyata mereka sudah dikepung. Namun Erwin memutuskan untuk terus maju menerobos para Titan. Reiner dan Bertolt bergegas pergi dengan menggunakan manuver gear. Tetapi Ymir melihat suar yang ditembakkan oleh pasukan Survey Corps. Ymir berpikir pasti Krista datang untuk menyelamatkannya. Ymir menyarankan untuk sekalian saja membawa Krista sekarang. Namun Reiner menolaknya karena terlalu beresiko. Ymir hanya bisa pasrah dengan keadaan ini.
Ymir sejenak mengingat masa lalunya. Entah di mana Ymir dipungut oleh seorang laki-laki. Ymir diberi posisi layaknya seorang ratu yang dipuja oleh pengikutnya. Namun itu hanya sesaat sampai datang militer entah dari mana. Ymir berbohong untuk menolong para pengikutnya. Dia dibawa ke sebuah tempat lalu semacam dimasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Kemudian berubah menjadi Titan. Entah sudah berapa lama Ymir menjadi Titan. Sampai akhirnya Ymir memakan salah satu rekan Reiner. Kemungkinan teman Reiner ini memiliki kekuatan Titan. Ymir akhirnya kembali ke wujud manusianya. Di sini diperlihatkan sedikit kebenaran tentang Titan. Masa lalu Ymir berakhir. Ymir ternyata tak pasrah begitu saja. Ymir masih ingin tetap membawa Krista. Para pasukan berpencar untuk mencari keberadaan Eren. Saat di dalam hutan terdengar suara teriakan Titan. Ternyata itu adalah suara Ymir. Ymir berubah menjadi Titan namun hanya diam saja. Tetapi saat Krista muncul dengan cepat Ymir memakannya. Lalu bergegas pergi dengan cepat. Ternyata Reiner dan Bertolt sudah menunggu di ujung hutan. Reiner langsung berubah menjadi Titan dan langsung membawa Eren pergi. Namun para pasukan Survei Corps tak menyerah begitu saja. Hannes yang ikut berjanji akan menyelamatkan Eren meski harus mengorbankan nyawa. Ternyata Ymir tak memakan Krista. Terlihat Krista dikeluarkan dari mulutnya. Di sini Krista dan Ymir berdebat sangat hebat. Ymir sempat bimbang dengan keputusannya ini. Namun Bertolt meyakinkan Ymir sekali lagi. Ymir juga meyakinkan Krista dengan menjelaskan posisinya saat ini. Di tengah pelarian Eren tersadar. Eren melihat banyak prajurit berusaha menolongnya. Namun masih tak bisa karena Reiner menghalangi. Mikasa dengan cepat bergerak menyelamatkan Eren. Namun Reiner menggunakan tangan Titannya untuk menghalangi Mikasa. Mikasa melihat Bertolt dari sela-sela jari armor Titan. Sungguh tatapan yang sangat menakutkan. Bahkan Bertolt juga sampai agak merinding. Karena Ymir menghalangi Mikasa. Mikasa juga berniat menghabisi Ymir juga. Tetapi Krista mencoba memberitahu tentang posisi Ymir saat ini. Mikasa seperti sudah kehabisan kesabaran. Krista sepertinya paham seberapa menakutkannya Mikasa. Dia menyuruh Ymir untuk diam supaya tidak dibunuh oleh Mikasa. Sementara itu Bertolt sedang kesulitan karena Eren berontak. Ternyata di luar ada suara Jan yang memberitahu kalau Eren itu susah untuk dibilangin. Bertolt sudah terkepung oleh mantan rekan-rekannya. Ini benar-benar serangan mental yang sangat menyakitkan. Mental Bertolt sampai hampir terguncang. Sebenarnya Bertolt juga tak ingin melakukan hal ini. Mikasa lalu meminta Bertolt untuk mengembalikan Eren. Namun dia tetap tak bisa melakukan itu. Kemudian Hannes menyuruh mereka untuk segera pergi dari armor Titan. Ternyata Komandan Erwin membawa banyak sekali Titan. Rencana Erwin adalah membawa rombongan Titan tersebut untuk menghentikan armor Titan. Gili abis nih Komandan satu ini. Armor Titan mencoba menabrak semua Titan. Tetapi terhenti karena jumlah Titan terlalu banyak. Erwin langsung menyuruh pasukan untuk maju dan merebut Eren. Udah enggak waras Erwin kayaknya. Anak buahnya suruh maju nerobos gerombolan Titan. Bahkan para militari polis yang ikut aja sampai geleng-geleng kepala melihat hal tersebut. Reiner melepas tangan yang melindungi Bertolt untuk bisa melawan para Titan yang ada. Komandan Erwin yang memimpin pasukan tiba-tiba tangan kanannya dilahap oleh Titan. Namun Komandan Erwin tetap menyuruh pasukannya untuk maju menyelamatkan Eren. Banyak prajurit yang menjadi korban dalam misi kali ini. Mikasa melesat dan mencoba menyelamatkan Eren namun gagal sehingga tertangkap oleh Titan. Badan Mikasa seperti diremukkan oleh Titan. Jan yang melihat itu langsung bertindak membutakan mata Titan yang menangkap Mikasa. Lalu Armin nongol entah dari mana. Dia berpikir untuk menggunakan Ani untuk memancing amarah Bertolt. Armin memberitahu bahwa Ani sedang disiksa di sebuah tempat. Meski dia bisa memulihkan diri tetapi rasa sakit tak bisa hilangkan. Ani takkan dibiarkan mati. Bahkan saat kita sedang berbicara tubuh Ani takkan diberikan istirahat. Segala macam siksaan akan diberikan ke Ani. Bertolt langsung kalap setelah mendengar hal tersebut. Namun tiba-tiba ada yang datang dan menebas Bertolt, sehingga Eren bisa lepas. Ternyata yang menebas Bertolt adalah Komandan Erwin yang sudah kehilangan tangan kanannya. Sungguh udah enggak bisa dijelaskan pakai kata-kata lagi ini Komandan. Kemudian seluruh pasukan disuruh untuk mundur. Krista juga berhasil dibawa mundur oleh Connie. Tetapi Reiner tak pasrah begitu saja. Dia melempar Titan yang menempel padanya.
sampai bisa mengenai Eren dan Mikasa. Saat Mikasa dan Eren jatuh muncul sosok Titan yang dulu memakan ibu Eren. Awal dari segala masalah muncul, Titan yang memakan ibu Eren kini tepat berada di hadapannya. Mikasa mencoba melindungi Eren ketika Titan itu berusaha memukul, namun Hannes datang dan melindungi mereka berdua. Hannes akan membalaskan dendam ibu Eren dengan membunuh Titan itu. Hannes masih berusaha mengalahkan Titan itu, sementara itu Eren meminta dibebaskan oleh Mikasa. Setelah bebas Eren langsung ingin berubah menjadi Titan dan menghabisi Titan yang memakan ibunya, tetapi Eren gagal berubah menjadi Titan. Armor Titan sudah hampir melempar semua Titan yang menempel padanya. Salah satu Titan yang dilempar hampir mengenai Jan. Namun karena efek hantaman Titan yang dilempar armor Titan begitu dekat dengan Jan sampai terhempas dari kudanya. Armin berusaha menolongnya karena Titan yang dilempar armor Titan sudah mengejar mereka berdua. Eren masih berusaha berubah sampai tangannya digerogotin abis. Sungguh situasi yang sangat menegangkan. Lalu Hannes berhasil memotong kaki Titan yang memakan ibu Eren, tetapi Hannes lengah dan berhasil ditangkap. Eren yang melihat hal tersebut masih mengusahakan berubah menjadi Titan. Namun entah mengapa sepertinya kekuatan Titan Eren tak mau keluar. Sampai akhirnya Hannes dimakan oleh Titan itu. Eren dan Mikasa hanya bisa terdiam melihat Hannes dimakan. Eren langsung menangis sambil tertawa. Terlihat seperti orang yang sedang kecewa terhadap dirinya sendiri. Mikasa mencoba menenangkan Eren. Mikasa ingin menyampaikan sesuatu ke Eren. Mungkin banyak yang menyangka Mikasa akan menyatakan perasaannya ke Eren. Namun menurut saya di adegan ini seperti salam perpisahan di antara mereka. Karena melihat keadaan sudah sangat terpojok. Setelah mendengar ucapan Mikasa, Eren langsung bangkit. Lalu Titan yang baru saja memakan Hannes mencoba menangkap Eren. Tetapi Eren menahannya dengan tinjunya. Lalu entah dari mana seperti ada sesuatu yang muncul dari diri Eren. Titan itu hanya terdiam. Eren menggerakkan tangannya seakan seperti memukul. Tapi anehnya ada Titan yang mengarah ke Titan yang memakan Hannes. Semua Titan yang ada di sekitar seperti diberi perintah oleh Eren untuk menghabisi Titan yang memakan Hannes dan ibunya Eren. Apa ini yang dimaksud Reiner dengan kekuatan koordinator? Eren memiliki kekuatan untuk mengendalikan Titan. Sungguh sesuatu yang hebat. Tapi menurut saya kekuatan ini bisa dibilang adalah kekuatan Raja Titan. Jadi daripada repot sebut kekuatan koordinator, bagaimana kalau kita sebut saja kekuatan Raja Titan? Semua orang terkejut melihat keanehan yang terjadi. Eren langsung pergi menggendong Mikasa pergi. Ymir yang dalam wujud Titan sepertinya bisa merasakan kekuatan Raja Titan milik Eren. Sementara itu Reiner dalam wujud armor Titan bergumam, kalau ini adalah hal terburuk, kekuatan sebesar itu jatuh ke orang seperti Eren. Reiner berencana merebut kekuatan milik Eren. Eren yang melihat armor Titan mendekati mereka langsung berteriak, "Jangan mendekat, akan kubunuh kalian." Entah sadar atau tidak kekuatan Raja Titan aktif kembali. Para Titan langsung berlari mengejar armor Titan dan mengeroyoknya. Komandan Erwin tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia langsung menyuruh seluruh prajurit untuk mundur, meninggalkan Reiner yang sudah dikerubuti oleh Titan. Namun entah mengapa Ymir mengucapkan salam perpisahan ke Historia. Ymir malah membantu Reiner dan Bertolt. Mungkin dia memiliki alasan tersendiri atas tindakannya itu. Akhirnya prajurit yang tersisa bisa pulang dengan selamat. Eren dalam perjalanan hanya bisa menangis mengingat masa lalunya bersama Hannes. Setelah itu di dinding Maria terlihat Reiner, Bertolt dan Ymir sudah sampai ke atas dinding. Alasan Ymir ikut dengan Reiner dan Bertolt karena ingin mengembalikan kekuatan Titan yang dia pinjam dari teman mereka. Kemudian karena ada laporan yang menyatakan bahwa dinding Rose telah diterobos. Banyak penduduk dinding Rose terpaksa mengungsi di kota bawah tanah milik dinding Sina. Tapi seperti yang sudah diperkirakan, persediaan bahan pangan yang bisa memberi makan lebih dari setengah jumlah umat manusia hanya cukup untuk 1 minggu. Setelah lewat dari itu orang-orang saling berkelahi, mencuri dan membunuh untuk bertahan hidup. Lalu untuk mencegah hal tersebut pihak berwenang menyatakan bahwa dinding Rose sudah aman. Lalu di tempat Komandan Erwin ada Levi dan Pixis. Tak lama Hanji datang untuk melapor bahwa Titan yang ada di dalam dinding Rose adalah penduduk dari desa Koni. Erwin mengambil kesimpulan bahwa identitas para Titan adalah manusia.
Tetapi ini masih belum ada buktinya. Komandan Erwin merasa sangat senang karena bisa maju selangkah menuju kebenaran. Oke minasan, sampai di sini saja ya. Alur cerita Attack on Titan Season 2 benar-benar masih belum berakhir ceritanya, tapi nanti pasti akan saya lanjutkan. Namun setelah ini saya mau upload Tokyo Ghoul dulu, jadi mohon ditunggu ya. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel Wibu Akut ini makin berkembang ke arah yang lebih baik. Oke, sampai jumpa lagi di next alur cerita. Bye bye.